Masih periksa kartu naon sih mas? Jadi dibiarin. Berarti enggak hotel itu mungkin yang diutamakan ya? Iya, dia jadi di sini tuh nyampur antara yang di daerah sini sama yang jauh. Nah dia tuh berusaha misain. Kalau yang jauh di sono, kalau yang dekat di sini. Nah terus jadi orang-orang kan nggak ngerti. Ini kalau gue ini di mana, gue di mana gitu kan. Jadi mereka nggak tahu kalau hotel saya ini kategorinya dekat atau jauh gitu. Iya. Kalau jadi numpuk gitu kan? Iya. Gak jelas. Ujung-ujungnya orang-orang pada jalan kaki. Waktu asar tadi saya sama Izan udah begitu. Oh, Jadi saya biasanya kan saya ambil yang ujungan Pak. Ya. Terus disalahin, no Nawazi sana harusnya gitu. Terus Nawazi doang. Tapi karena udah terlanjur di situ ya udah sama dia tetap diboleh. Al-Haram dah. Al-Haram. Di depan. Ya semuanya dingin lah. Bisa di sini. Nanti yang ngambil saya mates, pokoknya mama papa di bawah aja. Ya silakan baca doa sabar masing-masing. Bismillah. Ayo Ustaz, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah umroh bisa, umroh iktikaf, bus ketiga ya.
sarapan? Udah semua? Aman ya? Belum. Hah? Ada yang belum? Puasa? Ini. Masya Allah. Jadi mohon maaf juga Bapak Ibu sekalian atas keterlambatan memulai city tournya, karena mungkin ada tadi beberapa koper yang belum dikonfirmasi, jadi kita harus tunggu konfirmasinya baru bisa berjalan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah di atas bus, Bapak Ibu sekalian. Dan kita membaca doa naik kendaraan ya, membaca doa naik kendaraan. Saya pimpin Bapak Ibu sekalian ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Jadi insyaallah sebelum kita masuk ke agenda city tour, saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rian Sirait, asal Jambi, Bapak Ibu sekalian ya. Saya domisili di Jambi atau di Pulau Sumatera. Kalau mungkin pernah dengar provinsi Jambi itu di Pulau Sumatera. Saya juga mahasiswa di Yaman. Mahasiswa di Yaman, mahasiswa semester terakhir di Yaman. Insya Allah akan lulus pada tahun ini insya Allah. Amin. Allah mudahkan. Doanya Bapak Ibu sekalian ya. Juga Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan selain dibersamai oleh Ustadz Idris, kita juga akan dibersamai oleh Ustadz Bakhtiar yang mungkin Bapak Ibu sudah kenal sebelumnya ya. Beliau yang sempat membersamai Ustadz Mujahid di perjalanan dari Jeddah ke sini, ke Mekah, serta umrohnya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan memulai perjalanan city tour kita yang dimulai dari Jabal Sur atau Nur atau Jabal Nur. Jabal Sur. Sur dulu. Nah, Gua Hiro. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan sampai ke sana. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kota yang kita huni sekarang, kota yang kita pijak sekarang yaitu kota Mekah, adalah kota pertama yang ada di muka bumi ini. Bunda Khadijah radhiyallahu anha memberikannya selimut dan juga memberikannya kehangatan dan merelakskan diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam peristiwa tersebut banyak hal-hal yang bisa dipetik. Di antara, meskipun itu hanya cerita singkat, tetapi ada beberapa hal yang bisa dipetik Bapak Ibu sekalian. Di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi. Beliau sebelum beliau diutus menjadi seorang utusan dan menjadi seorang nabi, beliau sendiri pun tidak tahu bahwasannya malaikat Jibril itu sedemikian rupanya. Bahkan beliau tidak mendengar adanya malaikat Jibril. Bukti bahwasannya seorang nabi, begitu juga seorang rasul, tidak akan pernah mengetahui hal gaib, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi apabila ada yang mengklaim bahwasannya ia telah melihat hal gaib, melihat bahwasannya ia mengklaim ia telah menerima wahyu, Bapak Ibu sekalian, ia mengklaim ia telah menerima wahyu, kata ulama, faqad kadzab waftara, ia telah berbohong dan telah berdusta atas nama Allah. Nabi SAW melihat wujud Jibril dalam keadaan tercengang. Kenapa? Karena beliau belum pernah melihatnya. Beliau belum pernah melihat hal gaib sebelumnya. Ini adalah bukti bahwasannya para nabi dan para rasul memang mereka tidak bisa melihat hal-hal gaib. La ya'lamul ghaiba illahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui hal-hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, di depan kita ini adalah Jabal Sur. Ini dia bentuknya yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ya. Nur atau Sur, Tad? Nur atau Sur? Hah? Nur atau Sur? Jabal Sur, Sa.
Berarti yang Abu Bakar sama Nabi bersembunyi ya? Iya. Ya, oke. Hmm? Iya. Insya Allah kita akan turun sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Mau turun? No. Ada yang mau turun? Mau foto mungkin? Kalau Enggak. kalau nggak ada yang mau turun kita langsung jalan. Mau jalan? Apa yang difoto di sini? Nggak ada yang mau foto-foto. Dengan jalan ya udah. Ya cepet aja kita sepakatnya. Bismillah ya, ridho ya. Ikhlas. Sholat di Masjid Nabawi. Iya. Jabal apa? Sur. Jabal Nur. Jabal Nur ini Jabal kan? Nur ya. Ini tuh apa Nur? Iya, Jabal Nur. Nur. Oh, Nur. Jabal Nur. Nur. Ini Jabal Nur. Di sini ada Gua Hira, tempat bersemayamnya, tempat bersembunyinya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar. Tat mau tanya, Tat. Ah. Kan banyak orang berasumsi kalau ke Jabal Nur, orang-orang pada mau ke Gua Hira, katanya orang-orang ada berkahnya di situ. Pemahaman seperti itu benar atau enggak ya, Tat? Untuk keberkahan di sana tentu yang namanya keberkahan atau kemuliaan suatu tempat itu butuh kepada yang namanya dalil, butuh kepada yang namanya ayat dari Al-Quran, butuh kepada yang namanya sabda dari Rasulullah SAW. Jadi Jabal Nur ini adalah tempat Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu di usianya yang ke 40. 40 tahun. Yes. Iya, yang ke 40 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di usia yang 40 tahun Rasulullah pertama kali menerima wahyu di Jabal Nur. Di sini. Adapun banyak orang yang naik ke atas sana dengan menganggap bahwasanya di dalamnya terdapat keberkahan, menganggap di dalamnya ada fadilah, keutamaan, sehingga mereka berdiam diri di sana, sehingga mereka mengadakan camping di sana. Benar Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang-orang yang camping di sana, nginep di sana 1 malam 2 malam, seolah-olah ia juga mau terima wahyu. Sedangkan wahyu sudah habis ya. Rasulullah SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Penutup para nabi dan rasul. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul Al-Furqan, pembeda baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, pembeda antara wali-wali Allah dan juga wali-wali syaitan, bendera Islam. Amin. Dan kuliah di sini difasilitasi Bapak Ibu ya. Kuliahnya beasiswa, terus dikasih uang bulanan, dikasih tempat tinggal gratis, makannya bersubsidi, mau liburan, mau hiburan, ada lapangan dan ada gym, ada tempat olahraga, mau, dan ini masih di sekitaran Tanah kami. Tat boleh cerita kalau di Arafat ngapain aja, Tat? Nanti di Haji, Tat. sekarang kita akan cerita. Oke, siap. Jadi masa-masa orang-orang yang berhaji selama kegiatan mereka di Arafah, mereka ngapain Bapak Ibu sekalian? Mereka hanya wukuf di Arafah, hanya berdiri memperbanyak zikir, dan tidak harus berdiri ya. Mereka masuk ke tanah Arafah, tidak mesti di tengahnya, tidak mesti harus naik ke Jabal Arafah, Jabal yang di atas itu, Jabal Rahmah, tidak mesti naik ke atas. Sebagaimana sebagian orang menduga ya bahwasannya Arafah itu semakin naik ke atas gunung Rahmah semakin afdal. Ini kalau nggak salah sebagiannya itu di tanah halal ya, tapi enggak ya? Kan supaya masih tanah haram tuh masih haram. Jadi perbatasan tanah Arafah tuh bedanya di sini, bedanya haramnya di sini. Bukan beda haram, beda Arafah. Arafah di sini. Oh, tapi sebagian dari masjid ini katanya di luar Arafah ya. Yang kita hati-hati jangan sampai berada di situ pada saat ini ya, pada saat khutbah hari Jumat itu ya. Kalau bisa masuk terus. Oh, Cuman gitu. sekarang Bapak Ibu sekalian ya, pemerintah Arab Saudi kan sudah masjidnya namanya Masjid Namirah. Namirah ya. Masjid Namirah. Masjid Namirah. Karena pemerintah Arab Saudi sudah melakukan perluasan proses haji Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Sampai di sini. cuma sampai sini. Apa jalan? Enggak apa-apa. Parkirnya bisa di sini, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ya? Tapi masuk ke dalam boleh, Bro? Enggak, jamaahnya boleh masuk ke dalam ya.
mungkin kita akan parkir di sini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ada jalan yang dibuka tetapi hanya untuk pedestrian, hanya untuk pejalan kaki. Jadi ini ada bacaan di situ Bidayat Arafat, Bidayah Arafah. Jadi Arafah itu dimulai dari sini sekarang nih, dari sini. Ustaz, doa untuk supaya kita bisa diundang haji gimana, Ustaz? Supaya kita di sana nanti bisa berdoa itu. Doa agar kita Segera Allah mudahkan untuk dipanggil haji. nggak ada doa khusus, Nggak ada, ya. ya. Nggak ada doa khusus Bapak Ibu sekalian agar kita bisa segera dipanggil haji. Tetapi silakan Bapak Ibu berdoa dengan sesuka hatinya. Ya Allah, panggillah kami untuk segera berhaji, amin. Dan juga memudahkan langkah-langkah kita untuk berhaji ya, dari nabung dan urusan-urusan lainnya. Nyebut batu-batunya itu sebesar kacang atau mereka mengkiaskannya dengan kuku jari jempol ini. Ukuran itu kurang lebih seukuran itu atau lebih besar sedikit. Para ulama mengkiaskannya demikian. Dan tentu jari-jari orang Arab beda dengan jari-jari kita. Jari-jari orang Eropa beda dengan jari-jari kita Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari Musdalifah inilah jamaah haji mengambil batu-batu untuk dilemparkan di Jamarat. Berapa kali jamarat, Ustaz? Ada tiga kan? Kita bilang tadi ada jumrah sughra, ada juga jumrah wusta, ada juga yang kubra. Jumrah. Dan Bapak Ibu sekalian, di sini itu semua bus itu yang gagal ke Arafah langsung jalan jadinya. Penutupannya udah berlangsung dari tanggal 21 Ramadan. Pas kita baru sampai di sini tuh. 21 Ramadan baru kita sampai di sini ya. di Mekah. Ramadan pagi. Karena saya itu kebetulan di hari yang sama tanggal 20 Ramadan pagi di Titur. Ada jamaah private waktu itu. Sampai bahkan tadi kita alhamdulillah bisa sampai ke perbatasannya itu. Saya kemarin sampai di luar. Sujud ke Jabal Rahmah. Kiblat bukan, tempat ibadah bukan, tapi sujud ke sana. Tapi melakukan tidak.
tanah seluas ini Bapak Ibu sekalian ya. Tanah seluas ini, ntar di depan itu ada jalan. Hanya dipakai waktu haji, waktu musiman haji. Sebesar itu. Parkiran, dari sini jalan. Hatta toilet ini pun, toilet cuma dipakai setahun sekali. Toilet cuma dipakai setahun sekali. Bapak Ibu sekalian, udah dari sini nih minanya. Di sini jamaah haji berhari-hari di sini ya, Bapak Ibu. Sebentar lagi ini. Tenda di tenda ini ada AC itu, Bapak Ibu ya. Tenda-tenda ini ada AC, dingin, adem. Para jamaah haji akan di sini nih. Tapi nanti ada gedung khusus untuk tamu-tamu kerajaan, orang-orang besar. Jadi dipisah. Orang-orang besar itu termasuk saya, besar badannya maksudnya. Bukan kedudukannya maksudnya. Yang ada aset ini yang tulis Pak. Oh. Kalau yang biar sama AG. Tapi jamaah Indonesia nggak di sini, Bapak Ibu ya. Jadi Mina itu pun juga dibagi-bagi. Ada yang negara ini di sini, negara ini di sini, gitu. Ntar nanti kita akan lewati daerah tempat jamaah haji dari Indonesia bermabit. Ini di atas ini gedung apa tadi? Jalan. Oh jalan. Tuh, kereta Ini api. stasiun kita tuh ya? Stasiun kita. Oh berarti Jalan dari stasiun kita bisa kita. turun ke dari Mina Mina bisa tadi bisa. pesan lagi. Oh oke. Jadi Mina bisa di skip ya, meskipun Nabi melakukan itu, tapi itu bukan rukun. Mina wajib. Jadi kewajiban tapi bukan rukun. Oh wajib. Kewajiban tapi bukan rukun. Konsekuensinya denda. Konsekuensinya denda, tinggalkan kewajiban. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian Mina. Ini atas juga ada stasiun, betul. Ini seluas ini, seluas mata memandang, isinya kayak gini semua. Berarti kalau mau war tiket itu dari Mina ke Haram ya, bukan dari Musdalifahnya, karena biar nggak kena denda ya. Enaknya Betul ya? gitu. Betul ya. Tapi dari apa namanya Pak? Bu, kalau untuk tiket yang dari Musdalifah ke Haram itu ada tiket sampai sini pun ada juga berhentinya. Yang dari Musdalifah ada ke sini. Nggak mau jalan naik kereta api dari Musdalifah ke Mina bisa. Oh. Ya. Apa? Ini yang di kiri ya, ada yang namanya Jabal Kurban Bapak Ibu sekalian. Yang di kiri. Mereka menyembelih di sini. Jadi para apa namanya? Hewan-hewan sesembelihan akan Bapak ya, Bapak Ibu, insya Allah kita akan beli
cemilan untuk Bapak Ibu dan juga minum. 7 days ya, nggak usah terlalu berharap terlalu besar. Ya minimal minum lah. Insyaallah ada Roti ada 7 days minumnya dan ya. juga ada rotinya. Lower your expectation, oke? Siap, buang sama dulu. Di belakang pun ada. Terlalu sempit untuk mobil. Mesti poinnya agak di atas. Ini kalau kamu ke gua ini kalau ada yang ke atas bisa sampai asar. Untuk hal yang tidak ada fadilannya. Ya, sebelah kiri ini karwas Bapak Ibu ya. Baru tahu ada karwas ini. Udah lihat? Oh, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sekarang telah selesai dari trip city tour dan insya Allah sekarang akan bertolak ke hotel dan nanti insya Allah Bapak Ibu ya di hotel mungkin akan kita berikan waktu untuk sholat ya. Kalau untuk makan gimana Ustaz Idris? Kita mau makan di
luar mau makan ke restoran atau jamaah mau makan sendiri? Maksudnya makan di restoran itu dibayari atau Sendiri. oh Restoran mungkin yang di jalan. Makanan apa Indonesia? Makanan Mungkin makanan Arab. Nah, jadi gimana? apa tuh? Kayak nasi biasa pakai nampan, makannya rame-rame bareng-bareng. Satu nampan bisa berempat, bisa bertiga. Romansa gitu ya. itu nanti di rest area rest area antara Enggak, Madinah sebelum itu. belum keluar Mekah. Mungkin masih di sini Masih karena di Mekah. mengajar waktu kan. Jadi kalau seandainya kita makan bareng berarti kita ke hotel, ambil barang, terus langsung sholat, baru langsung turun. Karena kalau dipecah-pecah, dipisah, takutnya makin lama. Ya betul. Ah. Gimana? Saya Idris, Bareng, makan bareng aja boleh. Makan bareng aja lah. makan bareng ya. Ya. Berarti kita ke hotel, Bapak Ibu silakan sholat sambil kita naikkan koper ke dalam bus. Koper Bapak Ibu sekalian sudah ada di lobi semua sekarang. Udah di lobi, ntar tinggal kita naikkan. Jadi sambil naikkan koper Bapak Ibu bisa langsung sholat, ambil barang yang ada di atas. Kemudian setelah selesai langsung turun ke bawah dan kunci kamarnya bisa dikumpulkan ya ke saya ataupun ke Ustadz Idris. Nanti kita akan check out. Kemudian langsung jalan. Seatnya nggak usah berubah ya biar nggak jamak tak Sholatnya langsung ya, jamak qashar. Jamak Sholat qashar. zuhur 2 rakaat, sholat isya 2 rakaat. Bapak Ibu ya. sholat asar. Sholat. Satu lagi, ada lagi. Udah. Ditambahin satu, berarti 2 sama ibu ya? Rupa Puri Sasase. Oke, berarti tambah 62 tambah 64. Karena kalau nanti Bapak Ibu bisa on time, habis ambil itu dan gak istirahat, insya Allah kita coba carikan, kita makan bareng-bareng di resto yang pas perjalanan ke Madinah. Ya, insya Allah nanti ditraktir sama Ustadz Rian. Ini serius atau bercanda nih? Serius. Saya jarang ngomong, sekali ngomong serius. Saya jarang ngomong, sekali ngomong saya serius. Makanya cepat, ambil itu, sholat, nanti kita pulangnya cari restoran, kita makan bareng-bareng gitu. Ya, clear ya. Ya. Alhamdulillah.
alhamdulillah kita udah sampai di kenceng gitu kan, itu ganggu banget itu kan, kalau lagi doa apa harus jadi buyar. jauh restorannya Kalau di Batok itu berisik banget orang-orang yang pada doa Ustaz itu. Gimana kan mau kasih lagi? Bentar lagi. Insya Allah kita mau dibawa di luar ya. Kita pengajaran. Habis lebaran kan nggak ada mobil. Habis Idul Adha ya, iya. Berarti itu buat mama tuh di raya dari mana? Atau dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bapak Ibu sekalian? Udah lapar ya? Belum. Kalau belum kita sekalian makan malam aja. Jadi nggak cuma sholatnya, makannya di jamak juga ya? Insya Allah restoran yang akan kita tuju jaraknya sekitar setengah jam ya. Setengah jam dari sini. Inna na'udzubika Inna na'udzubika min wa'za'is safari min wa'da'is safari wa ka'abatil mandari wa ka'abatil mawdari wa su'il munqalabi wa su'il munqalabi fil mali bil mali wal ahli. wal ahli. Insya Allah Bapak Ibu mungkin mau berjemata sebentar sampai kita di tempat makan ya. Insya Allah jaraknya sekitar setengah jam. Kita lagi menikmati sebelah kanan. Menikmati sebelah kanan ada jam Kita akan gadang. berpisah. Jam gadang, Berat tapi sekali. bukan di Minang. Wa innaki khairul biqa'i ilallah, dan kau adalah sebaik-baik tanah yang ada di atas muka bumi ini. Tanah yang Bapak Ibu sekalian pijak sekarang adalah tanah yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini ya. Dari sinilah agama Islam tersebar luas. Dari sinilah agama Islam menjalar ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu sekalian pernah menjadi orang yang Allah pilih untuk bisa beriktikaf. Saya tidak bilang bisa tinggal. Ada yang bahkan bilang Bapak Ibu sekalian bahwasannya Rasulullah itu Masjid Nabawi secara keseluruhan itu dihukumi sebagai Rasulullah. Kenapa? Karena sampai sekarang majelis ilmu dan juga halaqah-halaqah Al-Quran, halaqah-halaqah pembelajaran ilmu-ilmu syar'i tersebar di seluruh tiang-tiang Masjid Nabawi. Oleh karena itu para ulama, bahkan jumhur ulama ya, yang sebelah kiri kita, sebelah kanan Bapak Ibu sekalian ini Masjid Aisyah. Masjid Aisyah Ummul Mukminin. Masjid iya Tan'im. Ini kita sudah di tanah halal ya. Udah di tanah halal. Ya, Kita udah keluar dari tanah haram. Harga tanahnya udah beda nih di sini teman-teman.
banyak air pakai. Bisa itu pemuda tuh ya. Dan dia pun semua imam. What? Bunyi siya may video amat good for all the imam in the world.
gerbang tol Madinah. Kiamat kelak, kota Madinah adalah kota yang sangat-sangat aman. Kota yang sangat-sangat aman. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Madinatu khairul lahum, la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Madinah adalah kota yang baik kalau seandainya mereka mengetahui maghrib dan sholat isya, dan kalau masih ada tenaga, kita akan mengelilingi beberapa destinasi di Masjid Nabawi. Beberapa destinasi di Masjid Nabawi. Di sekitarnya ada beberapa masjid, Masjid Ali, ada juga Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, ada juga Masjid Ghamamah, ya. Ada juga tempat Saqifah Bani Sa'idah, ya, Bapak Ibu sekalian. Dan akan kita gambarkan sedikit tentang tempat Raulullah dan juga perkuburan Baqi'. Berarti sepakat ini kita sholatnya di Masjid Nabawi Bapak Ibu ya. Ya. Yang mungkin lelah ingin langsung istirahat tidak apa-apa. Mau sholat di kamar silahkan. Setelah pembagian kunci boleh langsung sholat di kamar, atau langsung beristirahat setelah sholat nggak apa-apa, nggak ikut ke Masjid Nabawi. Tapi yang mau ikut ke Masjid Nabawi ahla wa sahla. Nggak ada hubungannya dengan yang nanti mau ngapain. Ini aku baru tahu hotel masjid itunya. Oh, ada ini masuk hotel. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Madinah Nabawi.
Muat ini besar. Ini harus 2 deh. Coba. Ada duluan deh, ada duluan. Iya. Itu mana sih? Ada duluan masuk, ada duluan masuk. Buat adik aja paling. Karena sebelah manin barang Bisa ke belakang ini. Oh iya udah mau pulang. Jangan yang ke sono. Berarti link kanan kiri menentukan ini berarti penentuannya. Kita berapa mas? 30 udah nyampe kamu jadi kita bertetangga nih. Tapi belum ada itunya. udah dulu aku nyari biar di sebelah sini gitu. Mana ini berapa? Mana? Ini sudah Oh, ayo. Di sini, Mbak. Where are you Go going? di sana kan. Ini mas sini ya? Assalamualaikum. أبوء لك بنعمتي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء. Di mana Pak kamarnya? Semula di mana kamarnya? Ini ya? Iya. Kelima. اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. رواه ابن ماجه. عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: Belakangnya baki.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baca doa sabar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada al-birra wat taqwa. Allahumma hawwin alaina safarana hada waqwi anna bu'dahu. Allahumma innaka anta sahibu fis safar wa khalifatu fil ahl. Nanti kita berikhtiar. Doa tadi itu Allahumma hawwin alaina, bikin gampang urusan. Waktu anna dilipat buminya, waktu anna dikasih cepat jaraknya mudah-mudahan. Yang penting secara ikhtiar manusia kita semua sudah bersimal. Qadarullah, guys, semalam ada yang sakit, semalam ada bla sebagainya. Saya sendiri saksi mata bahwa Ustaz baru dari pagi pulang. Inap, tadi habis ngantar ibu ke ya, mana Madinah ya. Dia langsung harus ke rumah sakit. Ya Allah yang atur semua. Ya, alhamdulillah pagi ini mudah-mudahan kita berdoa semoga Pak Supri tetap dalam keadaan fit, tidak bisa selamat semua sampai tujuan. Lagi-lagi tetap hasbunallah wa ni'mal wakil. Innallaha la tahzan innallaha ma'ana. Allah yang atur semuanya. Semoga Allah kasih gampang semua rombongan ini bisa pulang ke Bukan Bapak Ibu semua baru ada zikir aja biar kasih gampang sampai Jakarta. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah umrah bisa yang Allah rahmati, sebelum kita masuk ke sedikit kata-kata yang ingin kita sampaikan sebelum meninggalkan kota Madinah, kita mengucapkan Bapak Ibu sekalian mohon maaf atas keterlambatan yang terjadi pada hari kita, telat mungkin hampir 1 jam ya. Juga kita mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya atas banyaknya mungkin bisa bilang trouble atau masalah yang terjadi pada pagi hari ini. Dan qadarullah walhamdulillahi ala kulli hal, walhamdulillahi ala kulli hal wal ma'al. Bapak Ibu sekalian, sekarang waktu menunjukkan pukul 9 lewat 6 menit ya, dan kita akan bertolak. Hari apa Pak Ustaz? Hah? Hari apa? Sekarang kita hari Selasa Ibu. Hari Selasa. Hari Minggu. Hari Selasa. Hari Minggu ya. Hari Selasa. Hari Selasa. Kita sekarang hari Selasa Bapak Ibu ya. Dan akan bertolak ke Jeddah sekarang. Yang mana itu? Yang kebelet, ada yang kebelet sekarang? Ada toilet soalnya di bus. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kota Madinah yang akan kita tinggalkan adalah kota yang dicintai oleh siapa saja yang berkunjung ke sini. Meskipun walaupun hanya sedikit kenangan yang tersisa
di hati Bapak Ibu sekalian dari indahnya kota usannya Al-Madinah. Madinatun la yakhruju minha illa asyiq. Tidaklah kota Madinah ini hanya melainkan kota yang apabila seseorang keluar darinya, ia pasti akan rindu kepadanya. Dia pasti akan rindu kepada kota ini, kota yang Allah berkahi, kota yang Allah sendiri yang memilih kota ini menjadi kota penyebaran dakwah agama Islam, Bapak Ibu sekalian ya. Kota Yathrib yang kemudian diubah oleh Rasulullah SAW menjadi Al-Madinah. Wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Dan Madinah itu lebih baik bagi mereka kalaulah mereka mengetahui. Jadi yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian ya, karena kita akan segera berpisah dari rentetan ibadah dan juga kegiatan umrah. Kita akan meninggalkan kota Madinah. Maka yang kami ingatkan untuk Bapak Ibu sekalian ya, untuk terus memperbanyak amal. Karena standarisasi seseorang muslim, standarisasi kebaikan seorang muslim bukan hanya dilihat di hari-hari peribadatan ya. Karena kalau di musim-musim ibadah, di bulan kebaikan dan juga keistiqomah nanti seseorang itu bukan ada di musim-musim ibadah itu sendiri. Meskipun musim-musim ibadah mengandung pahala-pahala yang berlimpah, yang tak terhingga Bapak Ibu sekalian ya, tetapi istiqomah bukan di musim ibadah tempatnya. Istiqomah itu ada di luar hal tersebut, ada di luar hari-hari tersebut Bapak Ibu sekalian. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Dan orang-orang yang senantiasa mengambil petunjuk dan beramal dengan hidayah tersebut, mereka lah yang akan terus Allah tambahkan hidayahnya Bapak Ibu sekalian. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan umrah kita ini umrah yang mabrurah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mengembalikan kita ke kota ini, kota Madinah. Begitu juga kota Mekah Bapak Ibu sekalian ya. Begitu juga kota Mekah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita hati yang bersih. Ya, menjadikan hati kita hati yang bersih. Kita datang dan pulang dari kegiatan umrah ini bukan karena riya, bukan karena ingin dibilang sudah berumrah, bukan hanya karena ingin syukuran, bukan hanya karena ingin dibilang beruang. Enggak Bapak Ibu sekalian ya. Yang kesini yang Allah panggil, yang kesini yang Allah panggil, bukan yang ada uang, bukan yang ada jabatan, dan juga bukan yang ada wewenang Bapak Ibu sekalian ya. Dan sekali lagi mohon maaf atas banyak kekurangan dari kami. Dan insya Allah 4 sampai 4,5 jam ke depan kita akan tiba di kota Jeddah dan kita akan kembali berbincang sedikit Bapak Ibu sekalian ya. Yang mau istirahat Bapak Ibu boleh ditutup nanti hordingnya ya. Yang mau berjam. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Insya Allah nanti di dalam bersama Ustaz Idris ya. Saya nggak bisa masuk. Kalau bisa masuk saya pengen nganter sampai naik pesawat, tapi nggak bisa masuk. Ustaz Idris. Zam-zam insya Allah ada yang mau. Ada di sana. Insya Allah di bandara kita akan ada yang menyambut Bapak Ibu sekalian. Tim handling dari Umroh Bisa akan ada yang menyambut, juga akan diberikan nasi kotak ya, nasi box insya Allah. Karena kan kita naik pesawat Saudi ya, nggak semua orang cocok sama menu dari Saudi ya. Jadi insya Allah ada nasi boxnya Bapak Ibu ya. Sampai di sana hitung-hitung sekalian makan siang kan, makan siang ya, makan siang. Dan beliau juga nanti yang akan mengurus air zam-zam di sana, tim handlingnya. Tapi untuk di dalam insya Allah Ustaz Idris yang akan membimbing Bapak Ibu sekalian di dalam ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua, Allah lancarkan urusan kita, Allah bantu kita untuk sampai ke tanah air dengan selamat, dengan umroh yang diterima, yang mabrurah Bapak Ibu sekalian ya. Kita tutup dan silakan Bapak Ibu yang ingin beristirahat atau menikmati perjalanan. Ini adalah kota Madinah dan akan kita ingatkan tatkala lewat ya, atau sejajar dengan miqat Dzulhulaifah.
yang seharusnya kita bawa pulang Bapak Ibu sekalian. Itulah sebaik-baik oleh-oleh bagi keluarga dan kerabat tercinta di tanah air. Bekal terbaik, ya, bekal dan oleh-oleh terbaik yang kita bawa pulang bukanlah oleh-oleh yang Bapak Ibu beli kemarin di kebun korma. Sebagai orang yang ia undang untuk menziarahi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan melakukan ibadah umrah, semoga kita pulang dan sampai ke rumah dengan membawa hati yang baru, hati yang lebih bersih, dan doa yang diijabah serta dosa yang terampuni karena baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu ya. Tapi kalau enggak gimana? Kalau enggak, insya Allah lo panggil lagi untuk makan al-baik aja, sama umroh sekalian. Umroh sekalian makan al-baik insya Allah.